Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpah. Panggilan beribadah. Pada minggu ini bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita merayakan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Perayaan ini dilaksanakan gereja HKBP untuk kedua kalinya dengan tujuan untuk mengingat secara khusus penciptaan langit dan bumi oleh Allah Bapa kita. Melalui perayaan ini kita menunjukkan iman kita kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Di seluruh gereja HKBP kita menjadikan Minggu 22 September 2024 sebagai Minggu Ekologi, mengingat panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman memelihara keutuhan ciptaan. Bagi gereja HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan konteks kita bergereja, berteologi, beriman dan hidup. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah, memuliakan Allah, mendengarkan firman-Nya dan hidup dalam kasih-Nya. Maka itu marilah kita memuji Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 3 di ayat 3 kita berdiri.
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di atas air dan menjadi awan-awan sebagai kendaraannya sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu kami muliakan-Mu, ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Hari ini kami merayakan masa penciptaan. Langit dan bumi dan segala isinya bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini. Dan di seluruh HKBP kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pujilah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan Anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Silakan dulu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2.
diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan merusak lingkungan seperti membakar, menebang pohon di hutan dan hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Polusi, pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kami persilahkan kor remaja.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 3 di 3 kita terima. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta segala, Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dengan sangat baik. Namun kami merusak bumi ciptaan-Mu karena keangkuhan dan keserakahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat kami sebagai pengurus dan pemelihara bumi ciptaan-Mu. Namun kami mengaku tidak memiliki cukup kesungguhan, keberanian dan kemauan menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Komitmen kami kepada ciptaan-Mu yang lain sangatlah lemah. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan lupa bahwa keberlanjutan hidup kami di bumi ini sesungguhnya sangatlah tergantung kepada keutuhan ciptaan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuslah dosa kami terhadap ciptaan. Ya Tuhan Allah, kami mengaku sering tidak mempedulikan lingkungan hidup kami. Bahkan gereja-Mu kotor dengan sampah dan berserakan di mana-mana. Kami juga mengaku sangat malas menanam dan merawat pohon, sehingga membuat bumi ini semakin panas dan gersang. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuslah dosa kami terhadap ciptaan. Ya Tuhan Allah, Engkau mengutus kami menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Namun kami membuat banyak makhluk bersedih dan berduka dengan merusak dan membinasakan hutan, laut, dan udara tempat kediamannya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan Allah, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Kasihanilah
Mari kita dengar firman Tuhan, epistil yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita baca secara bergantian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan demikian juga Anak Manusia harus meninggalkan. Percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3, ayat 3 kita berdiri. Bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita merayakan masa penciptaan, dan di segenap HKBP kita menetapkan hari ini sebagai Minggu Ekologi. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita hendak menyegarkan pengakuan iman kita bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kita hendak mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita manusia bukanlah pusat atau inti dari seluruh ciptaan dan kehidupan. Kita manusia adalah bagian integral dari bumi yang diciptakan dan dikasihi Allah, yang ditebus dengan darah anaknya dan dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita didorong menjadi gaya hidup bersih, bertanggung jawab atas sampah masing-masing, ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, hemat energi air, listrik, dan bahan bakar, serta kritis terhadap perusakan-perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan membuat hidup kita sehari-hari sebagai ibadah dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta oleh Roh-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Melalui perayaan ini Bersama-sama kita berpengharapan dan bertindak mewujudkan bumi yang adil, damai, hijau dan bersih serta berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar bacaan. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 September 2024. Topik Kabar Gaul Jehovah di Bagasan Sude dan Eropa. Kebenaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Minggu ekologi. 2 statistik. 3 Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode 2024-2026. Tuhan Yesus memberkati. 4 Dewan Materia. 5 Dewan Diakonia. Gerakan 5.000 rupiah untuk diakonia sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan. Pada hari Minggu 29 September 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dan amplop untuk membantu pembangunan gereja HKBP Padukuan Nauli Resort Pakai Distrik 2 Selitung dan gereja HKBP Bukit Selasi Resort Megatrans Ilmu Distrik 22 Riau. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 Pelayanan, ibadah dan kebaktian wilayah Roma, Senin 23 September 2024 di rumah keluarga Awang S, PP Pasar Ibu SH, Inang R, DS Boru Oksubu. Wilayah Korintus, Selasa 24 September 2024 di rumah keluarga Inang Nyonya P. Sinaga L. Boru Panjaitan. Wilayah Galatia, Rabu 25 September 2024 di rumah keluarga Aman Situaje B. Langgalung, Inang H. Boruta Barat. Wilayah Galatia, Sabtu 28 September
diikuti oleh para halado dan keluarga. Demikian disampaikan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4. Pemeriksaan cek kesehatan tubuh sesuai dengan program kerja kegiatan panitia tahun Oikumene Inklusif 2024 pada hari Kamis 26 September 2024 mulai pukul 17 WITA akan dilaksanakan pemeriksaan cek kesehatan tubuh terhadap lansia dan punguan perempuan bertempat di gedung sekolah guru. A5. Rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita baca di warta kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR 29 juta. 2. Inang Nyonya Situa B Banjarnahor JG Boluan Bulan. 3. Nona Parulian Dorung Pasaribu. 4. Amal Aha Manuro. 5. Inang Nyonya W Naibaho KR Bolu Pasaribu. 6. Inang Nyonya Situa Kalunong CK Boluan Dede. 7. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boluan Jaitan. 8. Inang Nyonya MP Silitoma F Bolu Samosir. 9. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Bolu Syahaan. 10. Inang Nyonya V Silaban R Bolu Papahan. 11. Regina Gitana Bolu Sitorus. 12. Inang Nyonya M Kabarat RA Bolu Manurung. 13. Aman H Sitorus Ane. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 23 sampai dengan 29 September 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Soko Talenta gedung sekolah minggu. Warta keuangan dapat kita baca pada warta kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 sampai ayat 3. Amen.
kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami muliakanlah nama-Mu ya Tuhan untuk segala kebesaran dan rahmat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, terlebih ya Tuhan di bumi yang Kau ciptakan ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami di minggu hari yang berbahagia ini, di minggu ekologi yang kami rayakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, terlebih ketika kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman, sehingga kami Tuhan boleh diteguhkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 104 ayat 1 dan ayatnya ketiga, kemudian dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 3, dilanjut dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangkung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang membuat bulan menjadi penentu waktu, dan matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan dan bukan hanya sekedar rangkaian kejadian ataupun peristiwa, tetapi semua terjadi dikendalikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jagat raya yang diciptakan oleh Tuhan diciptakan dengan maksud yang indah. Dia adalah seorang arsitek yang maha dahsyat yang tidak ada tandingnya, dan tidak pernah ada ciptaan Tuhan itu gagal. Kalau kita boleh melihat segala ciptaan yang diciptakan oleh manusia, pastilah melewati siklus kegagalan dan lain sebagainya, sehingga ia boleh menciptakan sebuah barang ataupun sebuah ilmu pengetahuan yang tepat guna. Tetapi itu tidak syarat dari kegagalannya ketika untuk mencapai hasil yang sempurna. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang gagal. Semua Dia rancang, Dia ciptakan baik adanya. Itu mengapa ketika Allah menciptakan di dalam perjanjian lama yang bisa kita baca di kitab Kejadian, Dia selalu menyatakan ketika Dia menciptakan segala sesuatu, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di sini kita boleh melihat terlebih-lebih yang diciptakannya kita sebagai manusia, yang diciptakan melalui segambar dan serupa
serupa dengan Dia. Dia membentuk kita, Dia menciptakan kita dengan kasih-Nya, dan Dia menyatakan bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Ini adalah hal yang sangat perlu kita syukuri, membuat kita terpesona. Dari seluruh ciptaan yang Ia ciptakan yang amat baik, kita adalah ciptaan satu-satunya manusia yang memiliki harkat seperti Dia. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita yang berada di tempat ini tidak berdecak kagum, tidak terpesona melalui segala ciptaan Tuhan yang Ia ciptakan di muka bumi ini, maka kita adalah orang yang paling malang. Maka tidak ada orang yang tidak menyukai keindahan. Tidak ada orang yang tidak berlomba-lomba untuk melihat bagaimana indahnya alam, terpesonanya kita melihat bagaimana indahnya gunung, sungai, lautan, danau, dan dimanapun. Tidak ada yang tidak terpesona ketika melihat bunga kembali mekar menunjukkan keindahannya. Tidak ada yang tidak berdecak kagum. Hal inilah kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menciptakan, Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih ketika kita diciptakannya, setelah segala sesuatu Dia sediakan di bumi ini, Dia menciptakan kita pada hari yang ke-6. Dia menyediakan terlebih dahulu apa yang kita butuhkan. Maka ketika manusia itu tidak mampu memuji Tuhan, berdecak kagum, terpesona terhadap apa yang Tuhan ciptakan bagi kita, maka dia adalah orang yang malang, bahkan manusia yang tidak dapat mengucap syukur. Itulah mengapa ketika di ayat 104 ayat 1 di dalam Mazmur ini, pemazmur memulai dengan pujiannya. Dia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkaulah Allah yang sangat besar. Dia menunjukkan bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatu di tengah bumi ini dengan nyanyian syukurnya yang Ia tuliskan di dalam kitab Mazmur ini. Alkitab menyaksikan bahwa Allah ternyata tidak hanya mengasihi manusia, tetapi di dalam Mazmur ini Ia menunjukkan bahwa semula ketika Allah menciptakan, Dia mengasihi seluruh ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih setianya. Dia memelihara, tidak ada yang tidak terluput dari perhatiannya, tidak ada yang tidak terluput dari kuasanya. Itulah mengapa ketika pemazmur tadi yang kita bacakan tadi, bagaimana Dia membuat langit menjadi terang, bagaimana air boleh mengairi di tengah-tengah bumi ini, bagaimana Tuhan menciptakan bulan sebagai penentu waktu, matahari yang tahu kapan dia terbit dan terbenam, bagaimana hewan-hewan dan bunga bakung dan seluruh ciptaannya ini bisa Dia pelihara, sekalipun tidak ada sentuhan manusia di tengah-tengah makhluk hidup yang ada di hutan, di laut, di gunung, di lembah, semua Tuhan pelihara. Disinilah kita boleh melihat Allah adalah Allah yang menciptakan, Allah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang tidak pernah luput perhatiannya dari seluruh yang Ia ciptakan. Maka disinilah kita boleh melihat bahwa kekuasaan Tuhan sangatlah luas. Kekuasaan Tuhan tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Dia menciptakan dan menata segala sesuatunya dengan sangat baik. Maka karena itulah remaja Naposo Gunung, Bapak Ibu sekalian yang boleh merayakan Minggu Ekologi pada saat ini, ketika kita bersama-sama dituntut untuk memiliki kecintaan, bertanggung jawab memelihara bumi yang begitu indah ini, kita diminta memiliki kesadaran akan kasih. Karena Allah sudah menciptakan semua di tengah-tengah bumi ini atas kesadarannya, atas kasihnya. Maka disinilah kita harus meneladani bagaimana Tuhan mencintai kita. Itulah sebabnya di dalam epistel tadi dibacakan, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan manusialah salah satunya yang
memelihara keutuhan ciptaan yang telah Tuhan ciptakan begitu baik, begitu indah, begitu luar biasa. Itulah mengapa Tuhan mengamandatkan sebuah amanat agung, pergilah, kuasailah dan taklukkanlah bumi. Ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki kesadaran dengan penuh kasih, tidak melihat ciptaan Tuhan yang lainnya, alam ini, sebagai objek kita saja, sebagai hal yang memuaskan keinginan kita saja. Tetapi kita harus melihat dia adalah ciptaan Tuhan, adalah cara Tuhan untuk menunjukkan dia siapa sebenarnya. Maka itulah mengapa menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita di Minggu Ekologi ini. Kita harus belajar untuk mengasihi seluruh ciptaannya. Kita harus mewujudkan pujian kita kepada Allah dengan menjaga dan mengelola secara baik lingkungan kita, alam sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita selayaknya memberikan respon antusias kita, menyadari kalau Tuhan itu sudah sangat baik, menyediakan bumi tempat kita bertinggal, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka disinilah kita harus merespon dengan kesadaran yang penuh kasih untuk bersama-sama bertanggung jawab memelihara bumi ini. Bapak Ibu sekalian, remaja dan Naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di dalam krisis lingkungan yang begitu mengerikan. Banyak alam yang sudah mulai digeruk, dieksploitasi oleh para pemangku kekuasaan di tengah-tengah bumi ini. Kita boleh melihat berita akhir ini ketika Makassar diberikan sebuah berita dari BMKG, tingkat suhu derajat 37 derajat Celcius sampai 40 yang harus kita rasakan sampai bulan Oktober. Itu kemarin berita itu saya baca. Dan boleh kita lihat bagaimana teriknya dan cuaca yang paling ekstrim menggerogoti, memberikan kepada kita ketidaknyamanan, kerusakan lingkungan, punahnya berbagai spesies di tengah-tengah bumi ini. Banyaknya orang yang tidak mementingkan bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap sampah kita, terhadap polusi yang kita lakukan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu begitu baik. Kita boleh melihat hal yang boleh dipertontonkan di tengah bangsa dan negara kita ini. Indonesia dijadikan sebagai jantung dunia, tetapi lihatlah kerusakan hutan, eksploitasi alam, lingkungan yang begitu mengerikan di tengah-tengah bangsa kita ini. Sudah diambang kepunahan, tambang dikeruk dengan membabi buta, bahkan diberikan kepada ormas keagamaan yang lainnya. Kita bersyukur kepada gereja HKBP Huria Kristen Botak Protestan yang masih teguh di dalam konvensinya yang telah dibacakan tadi di dalam liturgi kita, untuk bertanggung jawab, mengelola dan menjaga keutuhan ciptaan, dan tidak turut di dalam eksploitasi, membabi buta akan ciptaan Tuhan termasuk tambang dan lainnya. Inilah yang menjadikan kita untuk bertanggung jawab, untuk kritis terhadap sebuah sikap dan tindakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh pemerintah pemangku kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, agar kita bersama-sama menyerukan bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Bumi ini tidak pernah diciptakan oleh Tuhan tidak baik. Kitalah manusia yang hidup di dalam keserakahan, kitalah manusia yang hidup di dalam ketidakpedulian. Padahal sebenarnya Allah begitu mengasihi kita. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan segala sesuatu siklus kehidupan di tengah-tengah bumi ini. Sekalipun cuaca gelap, sekalipun cuaca tidak menentu, matahari itu tidak pernah tidak terbit. Dia selalu terbit dan tenggelam. Malam, pagi boleh berganti. Tetapi apa yang menjadi sebuah respon kita, antusias kita? Karena faktanya ketika alam menciptakan segalanya baik, kerusakan alam masih terus-menerus secara masif di berbagai penjuru dunia, termasuk di hadapan kita. Tadi saya katakan cuaca ekstrim, curah hujan yang tidak menentu, banjir, kerusakan alam akibat manusia mengeksploitasi alam secara membabi buta. Kita yang tidak peduli bagaimana menjaga kebersihan, kita yang tidak peduli menjaga bagaimana kita menjadi orang yang hidup di dalam kesederhanaan, di dalam hidup yang menjaga bagaimana sumber daya alam di tengah-tengah
juga ada pada kita. Kitalah yang mungkin pelaku-pelaku itu. Kalau boleh tadi kita boleh pertontonkan di tengah gereja ini. Habis ibadah selalu banyak puntung-puntung rokok, sampah-sampah yang berserakan. Kita tidak menggunakan air secukupnya. Kita tidak menggunakan energi listrik dengan secukupnya. Kita tidak berusaha untuk hidup di dalam kesederhanaan, di dalam ugaria ataupun gaya hidup sederhana. Karena kita hidup di dalam konsumerisme, hedonisme, tidak melihat bahwa bumi ini sudah di dalam ambang kepunahan. Itulah mengapa Dewan PBB di dalam spesifik mereka menangani lingkungan hidup sudah mengucurkan uang yang begitu besar sebanyak 1 triliun kepada Indonesia. Tetapi apakah Indonesia bisa menjaganya karena Indonesia adalah jantung dan paru-paru dunia? Tidak. Lihatlah di zaman sekarang, di pemerintahan sekarang, kita boleh searching, kita boleh browsing, banyaknya kerusakan alam, banyaknya mengeksploitasi tambang secara membabi buta. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kita diperbudak oleh tatanan struktural di tengah-tengah bangsa kita ini yang bobrok, yang serakah, yang tamak. Maka karena itu apa yang bisa kita jaga Bapak Ibu sekalian di tengah kehidupan kita, agar kita boleh mengatakan betapa banyak perbuatanmu Tuhan sekalipun kau jadikan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaannya. Langkah apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin kita bukan orang yang menebang hutan. Mungkin kita tidak salah satunya yang mengeksploitasi alam dengan tambang yang membabi buta. Mungkin kita yang tidak menjual spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bukan kita mungkin pelakunya. Tetapi apa yang bisa kita untuk menjaga lingkungan ini? Maka pulanglah dari tempat ini. Katakanlah kepada dirimu, Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan baik, maka kamu harus bertanggung jawab atas sampahmu masing-masing. Di rumah, di gereja, dimanapun kita. Kalau kita suka berpergian ke tempat-tempat wisata, tidak ada tempat wisata di Indonesia ini yang luput dari sampah yang berserakan. Maka penting bagi kita untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang beretika. Karena belum tentu orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi itu tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kita diminta menjadi orang yang beretika, menjadi orang yang bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Bagaimana kita memungut sampah plastik yang tercecer dan diletakkan ke tempatnya, atau menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana kita menjadikan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang ramah lingkungan. Mari membiasakan diri, sekalipun itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang Pemda untuk tidak merokok di tempat rumah ibadah. Tapi mari kita untuk mendisiplinkan diri kita, karena asap yang kita keluarkan itu mengganggu orang di sekitar kita, mengganggu alam yang ada di tengah-tengah kita, lingkungan kita ini. Mari untuk menjaga itu. Kita tidak, itu adalah prinsip ataupun dari pilihan daripada seseorang untuk merokok. Tetapi bagaimana kita memiliki kesadaran udara ini bukan udara yang bersih lagi. Kita lihatlah efek rumah kaca, banyaknya orang yang melakukan segala sesuatu bentuk-bentuk pencemaran dari kendaraan yang kita gunakan, dari hal-hal yang bisa kita kerjakan, pabrik dan lain sebagainya, yang membuat polusi udara yang begitu mencemarkan. Maka mari membuat pendisiplinan diri bagi kita, tidak mulu-mulu, membiasakan diri hemat air. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, remaja dan apostle gunung, kalau kita sekarang tidak kekurangan air, di Afrika sana banyak orang yang mati kelaparan, tidak dapat minum. Kita boleh lihat itu di dalam dunia media. Mereka hanya bayangkan bisa hanya karena satu gelas saja bisa saling membunuh untuk segelas air. Maka hematlah air, karena hidup kita yang sekarang terberkati, hidup kita yang berkecukupan saat ini adalah hidup yang dirindukan oleh orang yang miskin di sana. Mari kita hemat listrik, hemat bahan bakar, memiliki gaya hidup sederhana. Ayo, kalau sampah plastik itu merusak tanah, merusak lingkungan, mari sekarang ibu bapak,
remaja dan Naposopulung bawa botol minummu, berhenti untuk membiasakan diri untuk meminum minuman yang berbotol plastik. Karena ternyata plastik itu sangat lama untuk didaur ulang. Ibu-ibu sekarang mari menggunakan plastik ataupun tas kain ketika berbelanja. Mari, sekalipun Pemda sudah mengatakan tidak menggunakan plastik, tapi banyak sekarang para pedagang belum bisa seutuhnya untuk lepas dari penggunaan plastik. Tetapi inilah gaya hidup sederhana, inilah gaya hidup Ugaria. Bagaimana juga kita diajari mengkonsumsi hasil-hasil dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran lokal dan lain sebagainya. Ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Karena apa? Ingatlah, Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Bahkan Dia menyelamatkan kita dari segala dosa dan perlakuan kita, keserakahan kita. Maka Tuhan meminta kepada kita apa yang menjadi respon kita, apa yang menjadi langkah kecil kita, agar apa yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya kita dengar saja, tetapi mari kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita boleh terkesima ketika Paus Fransiskus datang di tengah-tengah bangsa kita ini, kita terkesima dari gaya hidupnya yang Ugaria ataupun hidupnya yang sederhana. Sebenarnya itu kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang hidup sederhana? Apakah kita mau hidup membiasakan diri, mencukupkan diri seperti apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita punya? Karena sesungguhnya ketika gaya hidup kita sederhana, ketika kita dapat melakukan bentuk-bentuk yang pasti, bentuk-bentuk yang praktis di tengah-tengah kehidupan kita dalam menjaga lingkungan ini, disitulah kita menjadi manusia yang tahu bersyukur. Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian, remaja dan Naposopulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Molo didok di bahasa Batak didok halak nayas di majoma namarada. Itu disampaikan oleh Kepala Departemen Marturia. Nama nayas ini namarada itu nayas. Jadi semua orang bertanggung jawab terhadap sampah. Semua orang bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah mandat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Maka syukurilah ama-inang, remaja dan Naposopulung, mari saling mengingatkan, mari melakukan hal-hal yang kecil untuk bumi ini. Karena bumi ini bukan hanya untuk kita, generasi kita juga ingin menikmatinya. Maka ketika itu kita lakukan di dalam hidup kita, kita akan dapat mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur di ayat 24 ini. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi dengan penuh dengan ciptaan. Sadarilah Bapak Ibu sekalian, remaja dan Naposopulung, kehadiran Tuhan itu bukan hanya ada pada sesama kita manusia. Wajah Tuhan itu ada di dalam ciptaan yang lainnya. Pada binatang, hewan, maupun tumbuhan ada wajah Tuhan di sana, karena Dia menciptakan itu dengan tangannya. Maka di sanalah kita harus berangkat dengan kesadaran penuh untuk mengasihi semua yang Dia ciptakan di dunia ini, karena kita berharga di hadapan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran, untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Karena Engkau telah menciptakan bumi ini dengan begitu indah. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau menjadikan alam semesta ini dengan baik, menciptakan bulan, matahari, binatang-binatang, gunung-gunung, lembah, sungai, lautan, dan seluruh ciptaan begitu indah. Benarlah ketika Engkau mengatakan semua itu baik. Dan Engkau juga menciptakan kami Tuhan dengan kebesaran kasih-Mu, menjadikan kami menjadi anak-Mu yang segambar dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi sebuah sukacita, kebaikan yang kami syukuri sebagai manusia yang Kau ciptakan. Bahkan Tuhan mengamandatkan kepada kami untuk memelihara, menaklukkan bumi ini, karena kami adalah
ciptaan-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan. Maka di Minggu Ekologi yang Kau ingatkan kepada kami, agar kami bertanggung jawab dan bersama-sama menjaga bumi ini dengan langkah-langkah kami yang dapat memberikan pembaharuan yang baru di tengah kehidupan kami, gaya hidup kami, kehidupan sosial kami, di tengah krisis lingkungan yang begitu mengerikan yang dipertontonkan dan kami rasakan pada saat-saat ini. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan alam? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap krisis iklim yang begitu mengerikan? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap bumi yang Kau ciptakan ini ya Tuhan, yang sudah diambang kepunahan? Bukankah kami ya Tuhan, ciptaan-Mu yang Kau ciptakan segambar dan serupa denganmu? Kamilah yang bertanggung jawab. Maka Tuhan, berangkatkanlah kami di Minggu Ekologi ini untuk melakukan tindakan-tindakan kecil kami yang membawa manfaat yang baik bagi diri kami dan bagi sesama kami. Karena hanya itulah yang dapat kami lakukan dari bentuk langkah kecil kami. Dan biarlah juga Tuhan yang mengajari dan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersuara kritis, terlebih memakai gereja Mulia Kristen Batak Protestan untuk turut menyuarakan suara kenabian-Mu kepada para pemangku kekuasaan, kepada orang yang memiliki tampuk kekuasaan di tengah-tengah bangsa, negara, kota kami dan di dunia ini, agar mereka benar-benar bertanggung jawab menjaga keutuhan ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Itulah yang Kau pinta dari kami, karena bumi ini adalah kerajaan-Mu. Bumi ini adalah tempat kami bernaung. Bumi ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kami hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pembaharuan, menghidupi apa yang Engkau berikan kepada kami melalui pelaku-pelaku anak-anak-Mu yang melakukan tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing, menciptakan alam yang indah, alam yang bersih, perilaku kami yang sederhana, yang jauh dari konsumerisme dan hedonisme. Ajari kami ya Tuhan. Dan kami boleh berdoa kepada kami yang boleh berada di tempat ini. Tuhan, pelihara kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menguatkan kami di dalam hal yang kami lewati, baik suka maupun duka. Tuhanlah yang beserta kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang terpuruk di dalam berbagai persoalan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dunia pendidikan, dan apapun itu. Biarlah Tuhan menjadi tempat kami bernaung, yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Biarlah juga Tuhan memberikan sukacita dan kesehatan kepada seluruh jemaat kami yang bersukacita terhadap ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah melalui rasa syukur yang mereka terima Tuhan, mereka semakin menyadari rahmat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah luput dari hidupnya. Kiranya dari segala berkat yang diterima oleh jemaat-Mu itu boleh dinaikkan, disyukuri, dan menjalani hidup benar-benar bersama-Mu. Berkati perjalanan pelayanan yang ada di gereja kami ini. Biarlah semua Tuhan searas dengan apa yang Kau kehendaki. Himpunlah kami seluruh jemaat-Mu dan seluruh majelis agar bersama-sama mengupayakan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Sebagai wujud cinta kasih kami, syukur kami kepada-Mu. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kepada para pemimpin kami, biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terlebih di tengah tahun politik, dalam pemilihan pemimpin kami di tiap-tiap daerah dan di tiap tempat di bangsa kami ini. Biarlah semua berjalan dengan baik. Tuhanlah yang mengajari kami untuk memilih pemimpin kami yang takut akan Engkau, dan yang mengajari kami menjadi pemilih yang cerdas, sehingga kami Tuhan boleh menjadikan bangsa dan negara kami ini dan kota kami ini semakin maju. Kasihanilah seluruh saudara kami yang terkena bencana alam, yang di dalam kemiskinan dan peperangan, bahkan mereka yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan saat ini, melalui kecukupan makanan dan minuman dan kenyamanan, bahkan kehadiran keluarga yang selalu mengayomi. Kasihanilah saudara kami yang di dalam penderitaan. Biarlah itu menjadikan kami menjadi manusia yang bersyukur, dan menjadikan kami menjadi manusia yang selalu berbelas kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Namun kami memiliki Allah yang besar, yang menaungi, membimbing, dan memberikan kemenangan bagi kami. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Ibu Jemaat 68 ayat 1 dan ayat seterusnya. 337 ayat 1 dan seterusnya. Menghendaki bumi ini rusak dan binasa karena perbuatan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk pendamaian dosa-dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati agar kita beroleh hidup baru. Dia tidak pernah jemu, memperbaharui bumi yang diciptakan dan dikasihinya dengan rohnya. Dia memanggil saudara dan saya menjadi pewarta kabar baik itu kepada segala makhluk. Tuhan, utuslah kami. Jadikanlah segenap ibadah, kerja dan hidupmu menjadi berkat bagi bumi ini. Muliakanlah namanya juga melalui cinta kasih dan kesetiaanmu kepada seluruh ciptaannya. Tuhan,
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.